Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Boy Trader. Hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan lagi sesi trading saya dengan modal awal Rp500.000 dan saldo saya saat ini sudah di angka Rp14.100.000. Oke teman-teman, kalau berbicara tentang strategi ataupun cara trading yang biasa saya pergunakan sebelumnya, itu adalah saya hanya mengejar target 5% dalam satu sesi ya teman-teman. Dan indikator dan analisa tidak pernah saya rubah-rubah ya. Hanya saja target yang saya capai setiap hari itu tidak lagi mengacu kepada 5% ya. Jadi ketika ada momen bagus, ketika ada tren yang bagus, bisa saja saya bermain dengan cara barbar ya teman-teman. Tetapi ketika tren pasar ataupun situasi pasarnya lagi kurang bagus, lagi kurang menguntungkan, saya kembali lagi tetap menggunakan strategi awal, yaitu membuka perdagangan dengan nilai yang kecil ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau dipaksakan dengan cara barbar ya kemarin saja ya teman-teman hampir loss semua itu saya buka di angka 5 juta, terakhir untungnya masuk dan saldo saya sekarang sudah 14 juta ya teman-teman. Tetapi itu resikonya sangat tinggi sekali, makanya situasional saja ya teman-teman. Ketika ada tren yang bagus, ada pasar yang bagus, ada market yang menguntungkan, bisa saja saya membuka perdagangan dengan cara barbar atau nilai yang besar. Nah, tetapi ketika pasarnya kurang bagus, ya balik lagi saya membuka perdagangan dengan nilai yang kecil. Itu mungkinlah strategi saya untuk kedepannya ya teman-teman. Oke, seperti apa trading saya untuk kali ini? Kita langsung saja menuju ke marketnya. Di sini saldo saya sudah di angka 14.115.000 dan indikator juga sudah saya pasang ya teman-teman. Seperti biasa, ini adalah indikator yang biasa saya pergunakan dalam trading saya. Rata-rata gerak 8, Bollinger Bands, Stochastic dan MACD. Ini adalah indikator yang tidak pernah saya rubah-rubah dari awal. Untuk asetnya tadi saya sudah sempat buka, yang ada cuma dua ya, ini Altcoin Index sama Crypto Index, tidak banyak pilihan. Kebetulan ini juga banyak doji, crypto juga sideways ya pasarnya, kurang jelas. Nah di sini ya teman-teman, ketika saya menemukan pasar yang tidak banyak pilihan, ini kan cuma dua, ditambah trennya juga lagi kurang bagus. Di sini tidak jelas naik atau turunnya. Ini sebetulnya tren naik ya, tetapi kalau dilihat dari candlenya ini hampir seimbang antara naik dengan turun ya. Jadi kalau untuk bermain di 1 menit kita agak risih ya teman-teman. Apalagi ini kripto. Nah, kripto ini candlenya panjang-panjang, batangnya juga panjang-panjang. Ini adalah sifat candle yang agresif ya teman-teman. Bisa saja ketika kita open buy, detik-detik akhir kita ke sliding ya. Ini adalah sifat candle seperti ini. Nah, maka dari situ saya akan mencoba membuka perdagangan di angka 50.000 saja ya teman-teman. Karena ini pasarnya juga kurang bagus. Oh, jangan 50.000 teman-teman, karena saya hanya memainkan ekornya saja 4 juta, berarti saya buka perdagangan di angka 30.000 saja, di bawah 1% dari 4 juta ya teman-teman. Oke, kita coba hitung target ya. 14.115 kalau ditambah 5%, nah target saya adalah 700.000, dan kalau dijumlahkan saldo saya harus jadi 14.800.000. Ini hanya hitungan saja ya. Saya bisa mendapatkan lebih, bahkan bisa di bawah ini. Jadi saya tidak mengacu ke 5% lagi, melainkan strategi yang tadi. Ketika ada pasar bagus, saya barbar. Nah, ketika ada pasar yang kurang bagus ya saya kecil-kecilan saja. Oke. Di sini saya coba open buy ya teman-teman. Saya curi start. Alasan saya kenapa open buy, karena sebetulnya ini rata-rata pergerakan 8 berada di atas candlenya ya. Upper dan lower BB juga renggang, akan tetapi kalau saya melihat candlenya ini sudah menyentuh lower BB nya, dan kemungkinan dia akan
akan ada pembalikan ya. Kita tunggu saja. Kalau ini loss, saya langsung kompensasi. Oke, di sini saya kompensasi buy ya, atau ke arah atas ya teman-teman. Kalau melihat stokastik ya, nah ini stokastik, dia sudah mulai ada lengkungan sedikit, sudah menyentuh garis merahnya, artinya di sini akan ada persilangan dan akan ada momen pembalikan di sini. Kalau dilihat dari stokastiknya. Nah, sekalipun ini MACD masih di bawah garis horizontal level 0 dan mengeluarkan batang merah lebih besar daripada sebelumnya. Oke, di sini saya melawan tren. Kenapa? Karena ini candlenya sudah menyentuh titik support yang berada di sini, di sebelah sini. Nah, ini adalah harga terendah dari periode ini ya teman-teman. Jadi setelah ini kemungkinan dia akan berbalik naik. Oke, kita tunggu saja 3, 2. Oke. Nah, ternyata ini kalau dilihat candlenya ini tidak kuat untuk turun ya teman-teman, karena ini sudah terlalu jauh melampaui lower BB-nya. Nah, jadi saya yakin di sini akan ada momen pembalikan ya. Candle-candle ini akan ada momen pembalikan di area sini. Kita tunggu saja ya. Oke, 10 detik terakhir kita tunggu. Nah, seperti yang saya bilang, ini candlenya agresif sekali. Jadi ya rada was-was ya teman-teman. 2, 1. Yes, masuk ya teman-teman. Masuk. Nah, betul sekali di sini ada candle pembalikan karena ini sudah tidak kuat untuk turun. Di sini saya open buy lagi teman-teman. Nah, alasan saya open buy, kenapa open buy sementara rata-rata pergerakan 8 masih berada di atas candlenya. Nah, saya melihat ini stokastiknya sudah naik, ditambah batangnya masih dia mengeluarkan batang hijau, artinya ini akan ada kenaikan di sini ya. Nah, ditambah garisnya juga sudah berpindah ke bawah candlenya, artinya di sini MACD memberikan informasi kalau harga akan naik. Nah, seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Oke. 3, 2, 1. Yes, masuk ya teman-teman. Masuk lagi. Saya open buy lagi di sini. Saya open buy lagi. Nah, begitulah cara menganalisanya ya teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya, tapi tidak terlalu mudah juga ya. Karena indikator itu tidak 100% akurat, tetapi indikator bisa dijadikan patokan untuk kita. Pasar ini akan mengarah kemana nih? Harga ini akan naik atau turun? Nah, itu dilihat dari indikator. Analisanya seperti apa? Nah, kalau analisa ini tidak bisa dipelajari 1 atau 2 hari. Nah, kita harus bisa mengikuti pasar tersebut. Ini akan sifatnya itu pasar tersebut sifatnya bagaimana gitu. Nah, seperti kripto ini kan dia kalau sudah sejajar dengan harga terbawah, ya dia akan naik. Begitu juga sebaliknya. Oke, profit lagi teman-teman, di sini saya buy lagi. Karena kebetulan ini rata-rata pergerakan 8 juga sudah tertembus ya. Tertembus candlenya, jadi dia posisinya berada di bawah candle, didukung dengan MACD yang terus-menerus mengeluarkan batang hijau, dan stokastik juga ini naik ya teman-teman. Oke, fix ini adalah pembalikan market setelah dia menyentuh titik support yang di bawah. Nah, ini dia berbalik ya teman-teman. Terlihat dari candle yang ini sudah tidak kuat lagi untuk turun, dan ini murni pembalikan market. Suara saya serat ya teman-teman. Saya minum dulu.
Oke, 5 detik terakhir ini sudah pasti profit dan saya buy lagi teman-teman. Saya buy lagi di sini. Tadinya saya mau barbar di sini, tetapi ini candlenya agresif ya. Saya takutnya ketika saya bermain barbar, candlenya malah PHP ya. Saya menganalisa naik, dia malah turun. Karena ketika kita menemukan candle yang agresif, walaupun ini sudah terlihat jauh di atas misalkan, nah detik-detik akhir dia bisa saja turun ke bawah. Karena ini agresif sifat candlenya kan. Seperti inilah contohnya. Ketika saya prediksi naik, dia malah turun. Nah, ini takutnya terjadi di detik-detik akhir ya. Oke, kita tunggu 5 detik terakhir. Sepertinya saya akan loss di sini. Oke. Saya kompensasi 3 kali ke arah atas ya, masih tetap buy. Oke. Kita tunggu saja. Karena kalau dilihat candle yang ini bukan resisten ya. Kalau resisten itu sejajar seperti ini sejajar, ini sejajar. Nah, sejajar ya, itu resisten namanya. Tapi kalau begini, saya rasa ini termasuk harga tertinggi ya. Jadi kemungkinan dia akan berbalik lagi. Ini hanya candle koreksi untuk melanjutkan naik. Biasanya seperti itu. Oke, kita lihat 10 detik terakhir. Oh, 3, 2, 1. Oke, tuh kan. Aduh, candlenya tidak sabaran ya teman-teman. Jadi dia naik turunnya itu cepat sekali. Kita lihat coba Alkuin Index. Dia masih anteng dengan candle-candle doji-nya. Ini ngeri kalau trading di pasar seperti ini. Oke lah, kita bertahan di kripto saja. Dia berbalik ternyata teman-teman. Dia berbalik dan kita tunggu. Saya sudah kompensasi. Ini adalah kompensasi kedua ya teman-teman. Sebanyak 9 kali atau 270.000. Oke, kalau loss ini saya naikkan nilainya ke angka 140. Oke, saya kompensasi di sini sebanyak 420 dengan harapan ini akan naik dan akan profit ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini ya teman-teman strategi saya ketika saya menemukan pasar yang tidak kuat ya, dan berdasarkan analisa ini tidak masuk ke analisa saya karena saya tidak menguasai candle-candle yang agresif seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan cara yang standar, yaitu membuka perdagangan dengan nilai yang kecil. Karena ini pasti akan memerlukan kompensasi yang beberapa kali yang banyak ya teman-teman. Oke, saya naikkan lagi. Oke. Di sini saya kompensasi sebanyak 1.120.000, masih tetap ke arah atas ya teman-teman. Saya masih ngotot ke arah atas, saya masih melawan tren ini. Kita tunggu saja. Inilah kompensasi keempat ya. Ini adalah kompensasi keempat saya. Saya berharap ini masuk ya, karena saldo saya sudah banyak terkuras ini. Dan kalau ini sampai loss, ini yang ujungnya 2.300.000 harus saya kompensasikan semua ya. Oke, kita tunggu saja. 5 detik terakhir.
3, 2, 1. Guys, alhamdulillah masuk teman-teman. Saldo saya sudah bertambah ya, tadinya 14 juta sekarang 14 juta 400, dan masih jauh target saya sebetulnya ya teman-teman. Saya balik lagi ke angka. Nah, ini kesempatan ya teman-teman. Ini dia sudah mulai mendekati atau menyentuh titik support yang di bawah. Ini saya berani membuka perdagangan dengan angka yang cukup besar, yaitu 100.000 lah. Saya coba ya, saya coba 100.000, tapi saya telat open posisi. Kita tunggu di detik 30 ya, kita open posisi. Oke, oke, saya buy di sini teman-teman. Saya open buy sebanyak 100.000 ke arah atas ya, karena ini dia sudah sejajar dengan titik support yang di sini. Ini adalah harga terendah. Nah, ketika dia sudah menyentuh harga terendah, maka candle akan berbalik naik. Nah, biasanya seperti itu, kecuali kalau dia nge-breakout ya. Dia akan melanjutkan tren mengejar harga terbawah di periode yang lain. Tapi kalau dilihat ini jelas SNR-nya ya. Nah, di sini resisten, ini adalah support. Nah, ketika dia sudah menyentuh support, udah jelas dia akan ada pembalikan market. Nah, ketika ini loss, saya berani open buy lagi, karena dia tidak mungkin menembus terlalu jauh ya teman-teman. Oke, 3, 2. Oke, saya open buy di sini. Saya kompensasi 3 kali 300.000 dan ke arah atas. Oh, upper BB-nya terbuka teman-teman. Ini adalah sinyal ya, kalau tren turunnya kuat sekali ketika upper dan lower BB-nya terbuka lebar. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan di sini ada keajaiban ya teman-teman, saya bisa profit nih. Waduh. Oke, kalau dilihat SNR-nya atau support dan resistennya, ini sebetulnya harusnya naik sih. Harusnya naik 3, 2. Nah, kan profit terus sekali analisa saya. Saya buy lagi deh di sini. Saya buy lagi. Kita tunggu saja ya. Ini sebetulnya enak lah kalau pasar begini, jelas ya. Ini saya kasih garis ya, coba saya kasih garis horizontal. Saya pakai warna ungu dan pakai yang ini. Nah, di sini saya kasih garis. Ini adalah harga tertinggi dan di sini adalah harga terendah. Nah, jelas kan? Saya kasih garis di sini. Ini adalah harga tertinggi dan ini harga terendah. Nah, harga terendah dia sudah disentuh. Oke, saya open buy lagi di sini teman-teman. Saya profit lagi, alhamdulillah. Ini adalah patokan harga terendah dan ini patokan harga tertinggi. Nah, ketika dia sudah menyentuh harga terendah, dia akan mantul, akan berbalik naik. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia sudah menyentuh harga tertinggi, dia akan mantul berbalik ke bawah. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya prediksinya. Kenapa saya tidak membuka perdagangan dengan cara barbar teman-teman? Ya itu tadi, satu, itu tidak sehat ya teman-teman sebetulnya kalau barbar begitu. Kedua, ya ini sifat candlenya agresif. Nah, jadi analisa bisa saja salah ketika candle ini agresif ya. Karena kalau candlenya agresif, detik-detik akhir bisa jadi kita kena sliding ya teman-teman. Oke, bagus. Nah,
Di sini saya coba open buy. Oke, saya open buy 3 kali deh teman-teman. Nah, di sini saya open buy 3 kali 300.000. Kita tunggu. Oke, 500.000, 400.000 berarti oke. Kalau ini profit, saya sudah mencapai target, bahkan saya sudah mendapatkan 15 juta ya. Kalau ini profit, saldo saya menjadi 15 juta tentunya. Mudah-mudahan profit, dan kalau ini profit saya stop ya teman-teman. Kita hitung 3, 2, 1. Yes, alhamdulillahirobbilalamin, saldo saya sudah menjadi 15 juta ya teman-teman. Sementara target saya hanya 14.800.000. Jadi hari ini saya mendapatkan profit sekitar 900.000 rupiah. Oke teman-teman, karena durasinya sudah terlalu panjang, jadi untuk trading kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Saya sedikit ngasih penjelasan kenapa di sini saya open buy, open sell ya. Karena saya melihat ini sekalipun candlenya agresif, trennya lumayan jelas ya. Jadi ini naik, ini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika ada tren pasar seperti ini sebetulnya untuk menentukan support dan resistennya itu enak. Di sini adalah resisten, ini adalah harga tertinggi. Nah, ini adalah support. Support ini adalah harga terendah. Ketika candle sudah menyentuh harga tertinggi seperti ini, dia akan mantul turun ke bawah. Dan ketika candle sudah menyentuh harga terendah, dia akan mantul berbalik naik ya untuk mengincar harga tertinggi. Nah, seperti itulah mungkin kira-kira teman-teman. Tetapi patokannya tetap di indikator ya. Ketika indikator berada di atas, ini turun. Ketika indikator berada di bawah, ini naik. Nah, indikator tetap menentukan ya, pasar ini naik atau turun, seperti itu. Oke teman-teman, karena saldo saya sudah cukup dan sudah tembus angka 15 juta, jadi saya cukup tradingnya sampai di sini dulu. Saya lanjutkan lagi besok ya teman-teman, atau nanti sore lah. Kita trading itu tidak sehari sekali, bisa saja sehari 2 kali ya, tergantung mood saya juga sih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.